Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga sehat selalu dan juga diberi kemudahan dalam menuntut ilmu. Kali ini berjumpa lagi dengan saya Muhammad Ridwan Nuraifa, selaku yang akan membimbing dan juga membantu dalam mempelajari materi pada kesempatan ini adalah materi ciri makhluk hidup yang akan dipelajari bersama-sama. Sebelum itu, marilah kita berdoa bersama-sama. Untuk itu, berdoa dipersilakan. Selesai? Masuk ke materi. Sebelumnya teman-teman, apakah sudah pernah mendengar apa itu ciri-ciri makhluk hidup? Sebetulnya kan kita juga termasuk makhluk hidup dan juga memiliki ciri-ciri. Nah, apa itu ciri-cirinya? Apakah sudah mengenal apa belum atau bagaimana? Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama mengulik lebih jauh apa yang dimaksud dengan ciri-ciri makhluk hidup. Ya, seperti apa ciri-ciri makhluk hidup, kemudian mekanisme makhluk hidup itu seperti apa, dan sebagainya. Ini saya punya e-book dari penerbit Erlangga berbasis internet. Untuk itu teman-teman bisa pelajari, akan saya kirim melalui media chat. Begitu, silahkan dipelajari terlebih dahulu selama 10 menit. Nanti jam 8.15 akan kita bahas bersama-sama untuk memahami lebih lanjut. Untuk itu dipersilakan untuk dibuka dan dipahami serta dicatat hal-hal penting. Jika yang kesulitan, maka saya bantu untuk share screen. Bentar. Share screen terlebih dahulu. Ya, lihat ya. Berikut merupakan ciri-ciri makhluk hidup penerbitnya dari Erlangga ya. Ya, bisa dibaca-baca dulu. Ya, bagaimana? Sudah selesai ya teman-teman ya. Oke, lanjutnya akan saya ulas terkait ciri-ciri makhluk hidup ini. PowerPoint sebagai penjelas yang akan tampilkan ya. Berikut dengan judul ciri-ciri makhluk hidup. Nah, untuk alat respirasinya sendiri, pada manusia itu ada paru-paru ya, paru-paru. Kemudian pada serangga, trakea. Contohnya apa pada serangga? Pada serangga contohnya adalah belalang. Itu menggunakan trakea. Insang itu adalah ikan ya, hewan laut. Kemudian ada paru-paru kuku ya, paru-paru. Nah, ini prosesnya ya, proses respirasi. Itu juga proses bagaimana cara tumbuhan membutuhkan atau memenuhi energinya. Itu. Jadi kita akan lihat bersama-sama terkait simulasinya ya, yang berbasis Java Lab, yaitu dari biologi simulasi. Kita lihat bersama-sama. Nah, ini ya tumbuh dan berkembang secara kuantitatif ya, terkait dengan kuantiti ya, berat, tinggi, besar, volume, dan ukuran, kemudian irreversible, tidak dapat kembali ke bentuk semula. Ada perkembangbiakan, ada generatif dan juga ada vegetatif. Nah, kalau pada contohnya pada ini ya, apa namanya, tumbuhan sendiri yaitu ada yang generatif. Generatif itu apa? Generatif itu adalah perkawinan secara perkawinan ya, perkawinan dengan ada putik dan benang sari seperti itu ya, atau biji ya, perkawinan secara biji. Kemudian kalau vegetatif itu tidak melalui perkawinan. Jadi contohnya adalah stek ya. Kalau teman-teman tahu metode stek yang di pohon singkong yang ditancap itu tidak mengalami yang namanya proses generatif, melainkan yaitu vegetatif, atau induknya itu cuma satu ya, tidak mengalami perkawinan. Seperti itu. Jelas ya teman-teman? Ada rangsang, nah ada rangsangan bau, indera. Ini berkaitan dengan indera ya kalau rangsangan itu. Jadi ya ada rangsangan penglihatan ya, rangsangan cahaya ya, berarti indera mata yang digunakan. Kemudian ada pendengaran ya, telinga, suara ya, rangsangan bau yaitu hidung, kemudian lidah ya, rangsangan rasa, ada rangsangan sentuhan ya, panas, dingin, ada di kulit. Mengeluarkan zat sisa, sudah sempat disinggung ya, dan juga dibaca tadi. Nah, ini ringkasannya ya. Jadi ciri makhluk hidup itu kurang lebih ada 7 ya. Bernapas, bergerak, memerlukan makanan, nutrisi, tumbuh dan berkembang biak terhadap rangsang, stabilitas ya. Kemudian ada mengeluarkan zat sisa. Ya, jadi ini adalah simulasinya ya. Simulasi terkait respirasi, baik itu pada tumbuhan maupun pada hewan. Nah, jika yang terjadi di siang hari pada tumbuhan itu memerlukan karbon dioksida ya. Ada karbon dioksida, kemudian dibantu dengan sinar matahari dan ada tambahan air, maka dapat terjadi fotosintesis. Adapun output atau keluarannya yaitu berupa oksigen dan juga energi ya, berupa energi dan cadangan makanan pada tumbuhan tersebut. Nah, lalu jika pada malam hari bagaimana? Nah, jika yang terjadi pada malam hari, yaitu tumbuhan itu berkebalikan ya, di mana tumbuhan membutuhkan oksigen yang diserap kemudian mengeluarkan karbon dioksida. Nah, oleh sebab ini jika teman-teman paham malam hari, jika tidur di dekat pohon besar atau duduk di pohon besar pada saat malam hari, teman-teman akan terasa pusing atau terasa lemas. Hal ini dikarenakan di mana tumbuhan ini mengeluarkan karbon dioksida, sehingga teman-teman menghirup
karbon dioksida yang telah dikeluarkan dari pohon tersebut, akan menyebabkan oksigen di dalam tubuh tergantikan oleh karbon dioksida tersebut yang menyebabkan rasa pusing dan lemas seperti itu ya. Lalu jika pada manusia ya, atau hewan bagaimana? Nah, ini pada malam hari ya. Malam hari maupun siang tetap sama, di mana manusia itu bernapas, membutuhkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Ya, seperti itu ya perbedaannya. Jadi jangan sampai tertukar. Jadi yang membedakan itu manusia dengan tumbuhan, sedangkan manusia dengan hewan itu sama. Seperti itu ya. Oke, paham. Oke, selanjutnya juga ada kuis berikut berbasis dari Quizizz. Jadi ini sebagai sarana bermain ya, bermain sekaligus bisa belajar. Ini merupakan kuis tambahan terkait materi pemantapan yang hari ini yang telah kita pelajari bersama itu ya. Nah, nanti tampilan kuisnya akan tampilan seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa mengisi sambil bisa menjawabnya seperti ini. Jadi ada tampilan soal, kemudian ada tampilan jawaban. Nah, ini ada soalnya, ini ada jawaban, pilih salah satu aja ya. Kemudian contohnya seperti ini, gambar merupakan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ini kan ada plastik, kemudian ada uap air. Berarti ini apa? Respirasi. Seperti itu ya jawabannya. Betul, jika warna hijau betul. Nah, selanjutnya teman-teman bisa menjawabnya dengan memilih jawaban yang betul ya. Oke, paham ya teman-teman? Selanjutnya yaitu adalah sesi tanya jawab. Bagaimana? Apakah ada kesulitan dari mulai tadi pertama memahami materi yang telah saya berikan, kemudian penjelasan setelah saya ulas tadi, apakah masih ada yang bingung apa kurang dapat dipahami? Silakan ditanyakan. Bagaimana? Apakah ada yang ingin bertanya? Halo, teman-teman? Oh ya, silakan. Siapa itu? Oh, Amar ya? Ya silakan Amar untuk memaparkan terkait pertanyaannya. Ya bagus ya. Jadi pertanyaannya seperti ini ya, maksudnya mengapa mobil itu bergerak tapi tidak termasuk makhluk hidup? Oh ya, nah, mobil itu gini ya, jadi kan syarat makhluk hidup itu tadi ada 7 hal yang utama pada makhluk hidup itu adalah bernafas. Sekarang mari kita bandingkan sekarang ya, mobil bernafas atau tidak? Tidak ya. Kemudian yang kedua, mobil membutuhkan makanan enggak? Oh, membutuhkan bensin. Oh ya, bensin itu makanan ya. Membutuhkan bensin. Bisa ya, misalnya kita masukkan bensin sebagai bahan bakarnya ya. Kemudian lanjutkan yaitu apakah mobil bergerak secara menggunakan energinya sendiri, maksudnya bergerak dengan energinya sendiri? Tidak ya. Jadi mobil itu bergeraknya dengan cara dioperasikan, dijalankan oleh pengendaranya melalui rangkaian mesin yang telah dirancang dengan baik, gitu ya. Jadi itu merupakan 2 ciri makhluk hidup yang sudah dapat membuktikan bahwa mobil itu meskipun dapat bergerak, dia bukan makhluk hidup, karena ciri utamanya yaitu dia tidak bernafas, kemudian bergerak, tetapi gerakan tersebut tidak bergerak secara sendiri, melainkan ada pengoperasiannya ya, walaupun ada yang menjalankannya. Seperti itu ya contohnya. Jika teman-teman ulik lebih jauh ya mungkin masih banyak ya, apakah mobil itu peka terhadap rangsang atau tidak dan sebagainya, mengeluarkan zat ekskresi atau tidak dan sebagainya. Nah, itu bisa menjawab dari pertanyaan Mas Amar tadi ya teman-teman. Paham ya teman-teman? Ya baik, sama-sama. Ada lagi? Ya, apabila tidak ada, ini juga sudah hampir habis ya untuk pertemuan hari ini. Teman-teman juga bisa nanti memahami materi yang telah saya berikan ya, berupa PowerPoint ya, dan jangan lupa untuk dikerjakan kuisisnya yang berbasis e-learning itu menggunakan internet ya. Apabila dalam pengerjaan kesulitan terkait internetnya, bisa dilakukan secara bersama-sama dengan teman-teman. Semoga pembelajaran ini dapat dipahami dengan baik, dimengerti, serta bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.